Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khulasan musannif al-kitabi Fathul Mu'in li syarhi Qurratul Ain bi Muhammadiddin li Zainuddin bin Abdi Aziz al-Mu'allifari al-Fanani wa ila musannifi i'anati talibin lil alam Abi Bakar al-Masyhur bi Said Bakri Ibnu Said Muhammad Satati Masdi wa ila jami'i masyayikhina wa ila jami'i jatina wa jatikum sallallahu alaihi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan yang kemarin, syaratnya wudu. Wa syurutuhu utawi syarate wudu, ail wudu tegese wudu, kasuru bil ghusli kaya pira-pira syarate adus iku khamsatun 5. Beberapa syaratnya wudu sebagaimana syaratnya mandi ada 5. Ahaduha utawi salah sijine khamsatun iku maun banyu mutlakun kang mutlak. Yang pertama syaratnya adalah air mutlak. Fala yarfa'u mongko ora bisa ngilangake al hadatsa ing hadas, wala yuzilu lan ora bisa ngilangake anajasa ing najis, wala yuhasilu lan ora bisa ngasilake saira taharati ing sekerine taharah walau masnunatan senajan iku kang den sunahake apa ilal ma'u angin banyu al mutlaku kang mutlak. Maka tidak bisa menghilangkan hadas, tidak bisa juga menghilangkan najis, dan tidak bisa menghasilkan suci yang lain walaupun toh cuma sunah, tidak bisa hasil walaupun cuma sunah saja, tidak hasil, kecuali menggunakan air yang mutlak. Wahwa utawi maul mutlak iku ma perkara yang kang tumiba alaihi ing atase ma apa ismul ma'i arane banyu bila qaidin kelawan tanpa qaid, yang dinamakan dengan apa maul mutlak. Air mutlak itu apa tuh? Air mutlak adalah sebuah penamaan untuk air yang tidak terikat dengan sesuatu apapun. Yang tidak terikat dengan sesuatu apapun, penamaan air yang tidak terikat dengan sesuatu apapun. Wa in rosaha senajan nrembes apa mak min bukharil ma'i saking guguse banyu atau huri kang suci tur nyucikake al mugla kang den godhog, walaupun air itu berasal dari uapnya air yang suci mensucikan yang dipanaskan. Awis tahlaka utawa dadi rusak fihi ing dalem mak apa alkohol itu perkara kang nyampuri, ataupun perkara yang mencampuri air itu telah larut di dalam air itu. Au qayyidun, tadi yang pertama dari qayyid air mutlak, yaitu yang air yang apa? Penamaan air yang tidak terikat dengan sesuatu apapun. Au qayyidun atau terikat maksudnya. Au qayyidun utawa qayyid bimuwafaqatil waqi'i kelawan nocoki kenyataan. Kamail bahri kaya banyu segara, atau ada keterikatan tapi yang sesuai dengan realita, seperti halnya ma'il bahri, air laut, karena tempatnya memang secara realita dia di laut secara alamiah.
maka dia disebut dengan air laut. Bikhilafima kelawan bedani banyu utawa mak layut karu kang ora disebut apa ma ilamu koyadan angin den koyiti kama ilwardi kaya banyu kembang mawar. Berbeda dengan air yang memang air itu tidak bisa diucapkan, tidak bisa disebut, kecuali akan selalu terikat dengan nama lain, seperti air mawar. Kita tidak bisa mengatakan air mawar hanya air saja, pasti ada keterikatan dengan mawarnya itu, memang karena itu ada koyit yang menempel padanya, itu air mawar itu. Kemudian syarat wudhu tadi harus menggunakan air mutlak, ghairu mustakmalin kang durung den gunakake fi fardhu taharatin ing dalem fardune sesuci, yang belum digunakan dalam kefarduan toharo. Min rofnya hadatsin, nyatane ngilangi hadas yang sudah mustakmal, berarti kalau sudah dibuat menghilangkan hadas, dia menjadi air mustakmal. Tidak boleh berarti atau tidak bisa lagi untuk mensucikan. Asgoro kang cilik apa hadas au akbaro utawa gedhe apa hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Walau min tuhuri Hanafiyin, senajan to saking sesucine wong kang bangsa Hanafi, lam yanwi kang ora niat sapa wong. Walaupun itu air bekas dari bersucinya orang yang bermadzhab Hanafi yang belum berniat atau tidak berniat. Ausobiyin utawa bocah cilik lam yumayis kang durung tamyiz sapa sopi li tawafin krana arep tawaf, ataupun air itu adalah air bekas wudunya anak kecil yang belum tamyiz yang akan digunakan untuk tawaf, itu pun juga tergolong mustakmal, jadi tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Wa izalatu najasin, lan ngilangi najis, jadi belum digunakan untuk menghilangkan najis. Kalau sudah digunakan untuk menghilangkan najis, ya tidak boleh, tidak bisa lagi untuk digunakan untuk bersuci. Walau makfuan senajan iku kang den sepuro apa anu najis, walaupun hanya digunakan untuk menghilangkan najis yang sifatnya itu najis makfu, tetap tidak bisa lagi untuk digunakan untuk bersuci atau tidak bisa mensucikan lagi air itu. Qolilan kelawan hale kidik, ai halakonil mustakmali tegese ing dalam tingkah anane banyu mustakmal atau banyu kang digunakake iku qolilan kidik. Jadi digunakan menghilangkan hadas atau najis dalam keadaan air itu sedikit. Kalau hanya banyak ya tidak masalah. Jadi dalam keadaan airnya sedikit. Ai dunal kulata ini tegese kurang ronggolah. Maksudnya kok sedikit itu adalah kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu ukuran kalau dibuat volume itu ya tingginya ya tinggi, panjang sama lebar itu 60 cm. Jadi ke kanan 60 cm, ke depan ya, ke depan 60 cm, dan ke atas itu 60 cm. Kalau sama lihat kubus ini, kalau lubus ini kan sisi bidang yang bawah itu kan ada panjang lebarnya itu 60 cm, yang tingginya itu berapa? 60 cm juga. Itu sudah kalkulasi dengan
jumlah 2 kulah kalau di translate ke pemahaman kita, yaitu secara ukurannya adalah 60 cm panjang, lebar dan tingginya sama-sama 60 semuanya. Fa'in jumi'a mongko lamun den kumpulake apa al mustakmalu banyu kang mustakmal, fabalaga nuli tumeka apa mustakmal kulata ini ing rongkolah, famutahirun mongko aran banyu kang suci nucikake. Ketika air mustakmal itu dikumpulkan, ada beberapa air mustakmal terus dikumpulkan. Kemudian ketika setelah dikumpulkan kok mencapai 2 kulah, maka itu akan menjadi air yang suci, mensucikan. Kama lau jumi'a kaya oleh lamun den kumpulake apa al mutanajisu banyu kang kena najis. Fabalagha nuli tumeka apa mutanajis kulata ini ing rongkolah walam yatagoyar lan ora dadi owah apa mutanajis itu. Mutanajis niku wau. Itu seperti halnya ada air mutanajis yang dikumpulkan. Semisal ada setengah ember air yang belum mencapai 2 kulah kok kemasukan kotoran cicak, dia kan otomatis menjadi najis karena dia posisinya kalkulasi airnya itu belum mencapai 2 kulah kok kena kotoran, kena najis, maka dalam madzhab Syafi'iyah dia air itu akan menjadi mutanajis. Kok ada 10 ember yang seperti itu semisal, kan semuanya mutanajis, 10 ember isinya separuh ember semua airnya. Kebetulan semisal semuanya kok dilalah kemasukan kotoran cicak semuanya, kan semua jadi mutanajis itu per ember itu 10 ember. Kemudian kok digabung jadi satu, kan jadi banyak itu kan. Andai kata kemudian kok digabungkan kemudian mencapai 2 kulah dan tidak berubah sifatnya, maka dia akan menjadi air yang suci, mensucikan. Wain kola senajan dadi gede apa mutanajis sing wis dikumpulke mau dadi akeh mau ba'du ing dalem sakwise balago. Bita fariqihi kelawan misah-misahake mutanajis, makanya kelawan diambili kan semakin sedikit, walaupun air mutanajis yang dikumpulkan jadi banyak tadi sudah menjadi suci, dan setelahnya diambil buat mandi, diambil menjadi sedikit lagi, itu tidak masalah, tetap menjadi air yang suci, mensucikan. Fa'ulima mongko den ngerui apa anal istikmal atau meneh hukum istikmal iku layat butu ora tetep apa istikmal illa ma'a qilatil ma'i angin sertane gidheke banyu. Ai wa ba'da faslihi tegese lan ing dalem sakwise pisahe banyu anil mahali saking panggonan al mustakmali kang wis den gunakake. Wala hukman senajan anane tagoyur iku hukman. Maka disimpulkan, diketahui bahwa hukum istikmal itu tidak akan terjadi kecuali airnya itu sedikit, airnya sedikit baru bisa mustakmal. Maksudnya, dan juga setelah pisahnya air dari tempat yang dibasuh itu, yang sudah digunakan itu baru jatuh, terlepas, itu baru mustakmal. Itu yang hakiki. Walau hukman, walaupun perubahannya itu secara hukman saja. Ini ka'an jawaza kaya yen tong ngliwati apa banyu ngliwati mangki bal mutawadhi ing pundake wong kang wudu. Auruk batahu utawa dengkule mutawadhi. Contoh ya belum terlepas atau belum terpisah dari tempat, tapi secara hukum dihukumi ya sudah tagoyur, sudah mustakmal dia. Seperti hanya air itu melewati pada pundaknya orang yang berwudu.
ataupun melewati lututnya mutawadhi, lututnya orang yang berwudu. Ya semisal kita wudu kan sudah basuh tangan sampai siku-siku, terus kita tambahi lagi di atas siku-siku kan masih sunnah itu, terus kita tambahi lagi sampai di atas siku-siku kan sunnah kan, kita memanjangkan basuhan wudu sampai lebih dari siku-siku kok semisal ya melewati sampai ke pundak. Nah ini yang sampai ke pundak ini hukumnya sudah akan jadi air mustakmal, karena tidak ada syariat perintah untuk memanjangkan sampai pundak. Pokoknya lebih dari batas siku-siku sampai selebihnya itu, jadi nggak sampai pundak. Kok sampai pundak ya berarti dia sudah menjadi mustakmal secara hukman. Atau melewati lututnya, dengkulnya itu, rukbahnya. Misal basuh kaki sampai mata kaki kita perpanjang kan sunnah juga memanjangkan itu. Memanjangkan basuhan kita panjangkan, kita angkat kaki kita kok kemudian airnya sampai ke lutut, itu yang sampai ke lutut itu sudah dihukumi taghayyur hukman, ya dia sudah mustakmal. Wa in ada senajan bali apa mak lima halihi maring panggonane mak, walaupun kembali ke asalnya, semisal air yang kita gunakan berwudu di tangan sampai siku-siku sampai mengalir ke kita angkat tangan kita, misalkan airnya mengalir sampai pundak, kok dari pundak airnya kembali ke ke tangan, mengenai anggota tangan yang belum kena air wudhu, maka yang kenanya itu setelah air sudah kembali dari pundak ini sudah dihukumi mustakmal, tidak mensucikan lagi gitu. Kemudian setelahnya awin takola utawa pindah apa mak min yadin saking tangan siji li ukhra maring tangan kang meneh, atau air itu berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain, tangan kiri ke tangan kanan, ini berarti sudah dia menjadi mustakmal. Naam ya bener, walau hukman laya luru orang bahayani fil muhditsi ing dalem wong kang hadas apa infisolul ma'i dadi pisahe banyu minal kafi saking epek-epek ila sa'idi maring lengan. Ya benar, tadi tidak boleh digunakan kalau sudah mustakmal walaupun secara hukman. Tapi dalam masalah ini ya tidak apa-apa bagi seorang yang hadas terpisahnya air dari telapak tangan menuju ke lengan, ini tidak apa-apa, artinya bisa suci mensucikan. Wala fil junubi lan orang bahayani ing dalem wong kang junub apa infisaluhu pisah-pisahe banyu minar roksi saking sirah ila nahwi sodri maring sepadane dodo. Dan binisbah kepada orang yang junub tidak apa-apa bagi orang yang junub niku napa? Air niku terpisah dari kepala jatuh semisal menuju ke dada, itu tidak masalah. Artinya tidak masalah itu dia tetap bisa mensucikan air itu walaupun sudah terlepas dari kepala menuju ke dada, itu masih bisa suci mensucikan. Mima nyatane perkara ya klibu kang kaprah fihi ing dalem ma apa ataqadhufu netes utawa mili, yakni dari setiap anggota yang memang secara umum air itu menetes ke tempat itu. Ya mungkin untuk kesempatan ini itu yang bisa kami sampaikan, yang sedikit semoga banyak manfaatnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wa bi qiraati ummil kitab litabaruk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin.